Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan sore ini, saya Alfredo Nikodemus Manjuntak ingin mempresentasikan mengenai tugas etika bisnis dengan judul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Di sini saya dengan eh, Bapak dosen Joko Suharyanto SEMM CPOD merupakan tugas dari etika bisnis. Berikut timelinenya, ada 5 akan kita bahas pada sore hari ini. Pertama, pandangan saya mengenai proyek food estate. Tentu, proyek food estate adalah inisiatif atau ambisi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membuka lahan baru untuk pertanian. Meski tujuannya baik, proyek ini menuai banyak tantangan dan kritik. Berikut pandangan saya mengenai proyek food estate ini, yaitu untuk satu, tentu untuk ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan kebutuhan pangan terutama beras, proyek ini bertujuan memperluas lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar seperti petani, pekerja konstruksi, dan usaha pendukung. Yang ketiga tentu ada diversifikasi pangan. Proyek ini tidak hanya berfokus pada beras, tapi juga tanaman pangan lain seperti jagung dan singkong yang dapat memperkaya sumber pangan nasional. Tentu yang keempat mitigasi atau pencegahan dampak perubahan iklim. Seperti kita tahu, iklim sekarang sudah sulit untuk ditebak atau apa yang akan terjadi sudah harus disiapkan untuk ketahanan pangan. Jika dikelola dengan baik, food estate yang berbasis pada prinsip keberlanjutan akan membantu menyerap karbon untuk teknik agroforestry sekaligus mengurangi resiko kekurangan pangan akibat perubahan iklim. Yang kelima, dukungan untuk ekspor pangan. Jika food estate berhasil, eh, mungkin meningkatkan surplus pangan nasional sehingga Indonesia dapat melakukan ekspor terhadap perdagangan internasional. Tentu ada analisis etika bisnis yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu greenwashing atau citra ramah lingkungan yang menyesatkan. Pemerintah dan pihak terkait sering mempromosikan proyek food estate sebagai solusi ramah lingkungan untuk ketahanan pangan. Namun kenyataannya, pembukaan lahan terutama di lahan gambut justru berdampak buruk pada lingkungan. Klaim bahwa proyek ini akan meningkatkan ketahanan pangan tidak sejalan dengan hasil di lapangan, dan di mana banyak lahan terbengkalai dan dialihfungsikan menjadi fungsi kebun sawit. Eksploitasi sumber daya alam. Tentu terjadi eksploitasi dengan pembukaan lahan dalam skala besar, terutama ekosistem sensitif seperti hutan dan gambut, menunjukkan kekurangannya penghormatan terhadap prinsip keberlanjutan. Hal ini merugikan lingkungan dan komunitas lokal. Dan tidak yang ketiga ada ketidaktransparansi dan tidak akuntabel. Kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil dan evaluasi proyek dan pertanyaan tentang bagaimana dana sumber daya yang dikelola. Hal ini diciptakan kesan bahwa proyek ini lebih berorientasi pada citra politik daripada pencapaian nyata. Tentu di sini ada nilai atau prinsip etika bisnis yang tidak dipenuhi. Pertama, tentu keberlanjutan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan karena berdampak negatif pada lingkungan. Penyalaan gambut yang rusak berkonversi menjadi lahan sawah atau kelapa sawit. Tentu yang kedua ada keadilan atau fairness. Banyak petani lokal merasa termarginalkan dan hasil proyek lebih banyak menguntungkan pihak luar. Tentu ada kejujuran juga, honesty, klaim ketahanan pangan tidak sesuai dengan realitas, dan tentu ada akuntabilitas. Pemerintah dan pihak pelaksana proyek belum menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap dampak proyek negatif ini. Dan kelima tentu penghormatan terhadap pemangku kepentingan. Kurangnya konsultasi dan pelibatan masyarakat lokal menunjukkan pengabaian terhadap pemangku kepentingan utama dan terdampak langsung. Di sini saya juga memberikan rekomendasi atau penyesuaian untuk memastikan proyek full estate bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Pemerintah harus memiliki lahan yang tepat, menghindari pembukaan lahan gambut, dan memastikan kesediaan infrastruktur seperti irigasi
dan fasilitas pasca panen. Proyek ini harus dikelola secara berlanjutan dengan menerapkan teknik yang pertama tentu pertanian yang ramah lingkungan, restorasi lahan rusak dan larangan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, dan pelibatan masyarakat yang sangat penting melalui pelatihan pembentukan koperasi petani dan penghormatan terhadap hak adat. Transparansi harus dilakukan dengan laporan publik berkala, audit independen, dan pengawasan dari LSM. Tentu, menggunakan teknologi modern sebagai pertanian presisi dan pengembangan benih unggul juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Selain diversifikasi tanaman, fokus tahanan dan pangan lokal harus diutamakan dan memastikan jangka proyek sesuai tujuan awal. Tahanan secara nasional yang keberlanjutan. Tentu ada pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah dalam proyek food estate. Yang pertama, satu, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pemenuhan sumber daya alam untuk produksi pangan harus dilakukan secara berlanjutan dan ramah lingkungan. Untuk membantu ini, proyek food estate harus menghindari pembukaan lahan gambut dan fokus menggunakan teknologi pertanian ramah lingkungan seperti agroforestry dan rotasi tanaman agar menjaga ekosistem setempat. Kedua, tentu ada pasal 335 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, pangan berkelanjutan, melarang alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan non-pertanian tanpa izin resmi. Pihak terkait harus memastikan bahwa lahan dialokasikan untuk proyek food estate benar-benar digunakan produksi pangan dan bukanlah perkebunan kelapa sawit. Tentu yang ketiga pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, melarang pembukaan lahan dengan cara merusak lingkungan seperti pembakaran lahan atau kegiatan lain yang merusak ekosistem. Untuk memenuhi pasal ini, setiap pembukaan lahan dalam proyek food harus diawali dengan analisis AMDAL yang transparan dan memastikan tindakan mitigasi minimalkan kerusakan ekosistem. Penerapan ketiga pasal ini membantu memastikan proyek food estate berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, ramah lingkungan, kontribusi pada ketahanan pangan, sip lanjutan. Outcome atau hasil yang kami harapkan atau saya harapkan mengenai hal ini, jika proyek food estate diatur dengan lebih baik dan sesuai etika bisnis serta peraturan, hasil yang diharapkan adalah meningkatkan ketahanan pangan melalui pasokan pangan yang stabil dan terjangkau. Proyek ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dalam menggunakan teknik pertanian ramah lingkungan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat jika ada transparansi, pelibatan masyarakat lokal, dan komitmen terhadap kesejahteraan mereka. Dan proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang untuk ketahanan pangan lingkungan dan dukungan masyarakat. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya presentasikan untuk tugas mata kuliah etika bisnis mengenai ke dalam berulang proyek food estate. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.